Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar kalian semua? Saya berdoa semoga kita berada dalam kondisi sehat dan selalu berada dalam lindungan dan penjagaan Allah Azza wa Jalla. Selamat datang di seri kuliah fungsi variabel kompleks. Kali ini kita masuk di topik pengantar fungsi kompleks dan secara khusus kita akan membahas salah satu sifatnya atau propertiesnya yaitu holomorfik. Nah, ini adalah kelanjutan dari materi-materi sebelumnya. Ya, kemarin kita banyak belajar mengenai sifat aljabar bilangan kompleks, kemudian penyajian bilangan kompleks seperti apa. Nah, sekarang kita mulai masuk kepada fungsi variabel kompleks. Ya, jadi seperti apa sih fungsi kompleks itu? Baik, secara simple atau secara sederhana, fungsi kompleks itu adalah suatu relasi ya yang memetakan suatu bilangan kompleks ya kepada bilangan kompleks lain ya yang unik. Misalkan inputnya adalah Z dan outputnya adalah W. Dengan Z dan W adalah elemen bilangan kompleks. Hai, sebelum melanjutkan video ini silahkan klik like, share, dan berikan komentar Anda, serta subscribe jika Anda merasa channel saya bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Di sini seperti yang sudah Anda pelajari, ya mengenai representasi bentuk rektangular, Z itu bisa dimisalkan dengan X plus YI dan W adalah U plus VI. Nah, karena W ini adalah sebagai output, maka tentu unsur real dan unsur imajiner dari W itu merupakan fungsi dari X dan Y. U-nya adalah fungsi X dan Y, V-nya juga fungsi X dan Y, fungsi dari si inputnya. Nah, untuk memperjelas apa yang disampaikan tadi mengenai fungsi kompleks, mungkin kita bisa masuk ke contoh ya. Nah, misalkan saya punya suatu fungsi kompleks ya bentuknya Z kuadrat, di mana kita tahu Z itu adalah X plus YI. Ya, apakah harus X dan Y, Bu? Tidak harus, bisa A plus BI juga bisa. Ya, yang pasti ada unsur realnya dan ada unsur imajinernya. Ya, dan harus selalu diingat bahwa I kuadrat itu hasilnya adalah negatif 1 ya, sifat-sifatnya ya. Nah, maka saya bisa menulis ulang Z kuadrat menjadi bentuk X plus YI kuadrat. Ya, saya juga bisa menguraikan dia menjadi X plus YI dikalikan X plus YI. Ya, selanjutnya kita uraikan bentuk perkalian biasa ya menjadi bentuk X kuadrat plus 2X YI ya, plus YI dikuadratkan. Nah, kalau kita uraikan lagi atau kita kalikan ini atau YI kuadrat, itu jadinya Y negatif Y kuadrat. Karena kalau I dikuadratkan adalah negatif 1, Y dikuadratkan adalah Y kuadrat, sehingga jadinya negatif Y kuadrat. Dan plus 2XYI. Jadi di sini ada unsur ada unsur realnya, di sini adalah unsur imajinernya. Inilah U dan inilah V. Oke, ini yang dimaksud tadi dengan U itu adalah fungsi X dan Y, V juga fungsi X dan Y. Kira-kira seperti itu. Nah, tujuan kita mempelajari fungsi kompleks sebenarnya adalah supaya kita bisa melakukan proses-proses yang bisa kita lakukan dengan fungsi real di kalkulus gitu ya. Jadi kalau ketika di kalkulus kemarin Anda sudah belajar bagaimana mengintegralkan, kemudian bagaimana menurunkan suatu fungsi, kemudian menjabarkannya ke dalam suatu deret, itu Anda bekerja pada fungsi real. Nah, sekarang kita sedang mempelajari fungsi kompleks, nah, dan penting bagi kalian untuk mengetahui bagaimana sih menurunkan fungsi kompleks, ya, diferensiasi di fungsi kompleks itu seperti apa, kemudian mengintegralkannya seperti apa. Kalau lebih tepatnya integral kontur ya, kalau di fungsi kompleks. Nah, sebelum menuju ke sana, penting bagi kita untuk memastikan bahwa fungsi yang akan kita proses itu, yang akan kita turunkan, yang akan kita integralkan, itu terdiferensiasi ya di semua titik di R, atau dengan kata lain bersifat holomorfik ya. Jadi di sini FZ dikatakan holomorfik di suatu daerah R dari bidang kompleks jika ia memiliki suatu bentuk turunan yang unik ya pada semua titik di R. Nah, bagaimana bentuk turunan dalam bidang kompleks gitu ya? Turunan dalam bidang kompleks kita dapat. Nah, bentuk turunan dalam fungsi kompleks itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep turunan dalam fungsi yang bernilai real atau fungsi bilangan real gitu ya. Nah, kita bisa katakan bahwa f aksen Z atau bisa ditulis juga dengan bentuk df dz
atau df per dz sama dengan limit dari delta z mendekati 0, delta f per delta z. Juga bisa dituliskan dengan limit h mendekati 0, f atau fungsi dari z plus h dikurangi fungsi dari z dibagi dengan h. Ya, ini sama dengan konsep turunan dalam fungsi real. Nah, apa yang membedakan sebenarnya turunan dalam fungsi real dan dalam fungsi kompleks? Yang membedakan adalah kompleksitasnya ya, atau syarat-syarat tercapainya atau eksistensi turunan itu gitu. Kalau kita ingat di fungsi bilangan real atau fungsi real dikatakan suatu fungsi dapat diturunkan jika limit kanan dan limit kirinya bernilai sama, gitu kan ya? Atau limitnya harus ada, gitu. Limit ininya. Jadi limit h mendekati 0, fungsi dari a plus h dikurangi fungsi dari a per h itu harus ada. Atau dengan kata lain seperti yang saya sampaikan tadi, limit kanan dan kirinya harus bernilai sama. Ya. Nah, ini kalau di fungsi real gitu ya. Ada titik di sini, fungsi real kan sumbu datarnya adalah x, sumbu tegaknya adalah fx. Nah, sedangkan kita ingat bahwa konsep di bidang kompleks seolah-olah sama, ada sumbu horizontal dan sumbu vertikal, tetapi sebenarnya cara pandangnya berbeda. Cara pandangnya seperti apa? Kalau kita memandang suatu titik di bidang kompleks, kalau titik di konsep real seperti ini ya, ada di line number atau garis bilangan x gitu ya. Kemudian dipadankan dengan nilainya di fx. Tapi kalau titik di bidang kompleks, dia tidak berada di real number, atau maaf, bukan tidak berada di real number, tapi titik di bidang kompleks itu tidak berada di garis bilangan, tetapi dia berada di bidang, di suatu bidang. Oke, bisa dibayangkan ya. Sehingga untuk bisa dikatakan turunannya ada, ya, maka dia tidak hanya harus didekati atau tidak hanya harus punya limit di limit kanan dan kiri, atau tidak hanya harus bisa didekati dari sebelah kanan dan sebelah kiri, tapi harus bisa didekati dari semua arah. Dan nilainya ini harus sama. Baik dari kanan, kiri, atas, bawah, dan arah diagonal itu harus sama. Karena dia di titik suatu bilangan kompleks itu, cara pandang kita ada di suatu bidang, bukan di garis bilangan. Ini bedanya ya. Nah, kalau kalau bilangan real ada di suatu garis bilangan, tapi kalau kompleks itu terteranya titiknya ada di bidang. Ya, jadi agak lumayan kompleks, ya, sama dengan namanya. Ya. Atau dengan kata lain, fz atau fungsi dari z haruslah terdiferensiasi atau dapat diturunkan di semua arah. Ingat, kalau konsep geometri di bilangan kompleks itu sumbu datarnya adalah bagian realnya dan sumbu tegaknya adalah bagian imajinernya. Oke? Nah, sekarang kita masuk contoh dulu. Misalkan kita ingin cek apakah fungsi z yang dalam hal ini adalah z pangkat 3 misalkan, itu bisa diturunkan atau diferensiability-nya ada gitu ya. Nah, ceknya gimana? Ya kita turunkan kayak kaidah yang tadi. F aksen z sama dengan df per dz sama dengan limit delta z mendekati 0, delta f per delta z, atau sama saja dengan limit h mendekati 0 ini ya. Fungsi dari z plus h dikurangi fungsi dari z per h. Oke? Nah, karena fungsi dari z adalah z pangkat 3, maka fungsi dari z plus h adalah z plus h pangkat 3. Ya, substitusi saja, oke? Nah, kemudian saya ingin mencari bentuk ini dulu supaya tidak bingung. Maka ini ya bisa saya tulis sebagai z plus h pangkat 3, ini fz plus h, minus z pangkat 3, ini adalah fz, dibagi dengan h. Kemudian saya uraikan ini. Tidak lain adalah ini, pangkat 3 ya, dikurangi z pangkat 3 per h. Oke, kemudian saya kelompokkan, ini saling meniadakan, z pangkat 3-nya, ya, tersisalah ini, per h. Nah, karena ada semua suku mengandung h, kita bisa cancel ini. Oke, cancel semua, jadi sisanya tinggal 3z pangkat 2, ditambah 3zh, ditambah h kuadrat, ya. Nah, maka kembali ke sini, limit h mendekati 0 dari 3z kuadrat plus 3zh plus h kuadrat itu sama saja dengan 3z kuadrat ya. Kok bisa, Bu? Buka lagi konsep limitnya ya. Limit fungsi seperti ini paling mudah. Nah, catatannya secara umum fungsi z dengan bentuk z pangkat n ya, dengan n-nya itu anggota bilangan bulat positif, anggota bilangan bulat positif atau integer ya, adalah fungsi holomorfik. Jadi kalau bentuknya begini, dan n-nya itu adalah bilangan bulat positif, dia pasti holomorfik, ya. Dan turunannya itu adalah n
kali Z pangkat N min 1. Oke, saya kayak ini ya. Z pangkat N, Z pangkat 3, maka turunannya adalah N atau 3 kali Z pangkat N min 1. 3 kali Z pangkat 3 min 1. 3 min 1 adalah 2. Ya, bisa dipahami. Nah, yang kedua sekarang, cek differentiability dari fungsi Z adalah, di mana fungsi Z adalah U fungsi dari X, Y, dan ditambah dengan V yang merupakan fungsi dari X, Y, I. Ya. Bentuknya adalah 2Y plus XI. Oke? Nah, bagaimana differentiability-nya? Pakai konsep yang tadi, turunannya adalah ini. Ya, FZ-nya siapa? FZ-nya adalah 2Y plus XI, berarti FZ plus delta Z siapa? FZ plus delta Z berarti 2Y plus delta Y plus X-nya diubah jadi X plus delta X, I. Sama dengan 2Y, kalau saya uraikan ini ya, 2Y plus 2 delta Y, 2Y plus 2 delta Y plus XI plus delta XI. Ya. Kenapa kok jadi begini Z-nya atau delta Z-nya? Karena delta Z itu sama saja dengan delta X plus delta YI. Karena Z adalah X plus YI. Ya, Z sama dengan X plus YI. Ingat ya. Baik, selanjutnya. Saya ingin mencari bentuk ini dulu. Pembilangnya. Ya, maka kita sudah dapat ini. Ini ditulis ulang. Ya, maka F dari fungsi dari Z plus delta Z dikurangi fungsi dari Z itu sama saja dengan ini. Ya, ditulis ulang. Ini. Ya, dikurangi fungsi dari Z. Fungsi dari Z adalah ini. Oke, 2Y plus XI. Ini sama saja dengan 2 delta Y plus delta XI. Ya, karena ini saling cancel, saling meniadakan. Ini juga saling cancel. Ini berubah ya, negatif. Saling cancel. Sisanya adalah ini. 2 delta Y dan delta XI. Selanjutnya, saya ingin mencari turunannya. Dilimitkan delta F per delta Z. Sama saja dengan limit delta Z menuju 0. Ini. Yang ini tadi, hasilnya ini mana? Ini kan? 2 delta Y per delta XI per delta Z. Delta Z-nya siapa? Delta Z-nya ini. Ganti sini. Nah, hasilnya adalah, nih, perhatikan. Di sini ada unsur delta Y, ada unsur delta X. Oke. Untuk delta Z yang menuju 0, kalau kita bicara sepanjang bagian real Z, berarti delta Y-nya 0. Ya kan? Dan kalau kita bicara sepanjang imajiner Z, berarti delta X-nya 0. Ya, dibalik ya. Nah, maka hasilnya ini. DF per DZ sama dengan, kalau delta X-nya menuju 0, maka dia I. Oke. Kalau delta Y-nya menuju 0, berarti turunannya ini. Jadi diambil, kalau ini, ya ini, kita ambil bagian X-nya saja. Oke, bagian X-nya kan ini. Kalau yang ini, diambil bagian Y-nya saja. Turunannya adalah 2 per I. Nah, atau kalau saya mengalihkan ini, pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan dengan I per I, gitu ya, maka dia sama saja dengan min 2I. Oke, karena I kali I adalah I kuadrat hasilnya adalah negatif 1. Oke? Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kalau didekati dari delta X menuju 0, atau kalau didekati dari ini, bagian ini, hasilnya I. Tapi kalau didekati dari sumbu lainnya, atau dari arah lainnya, adalah hasilnya negatif 2I. Tidak sama. Padahal tadi konsepnya bahwa didekati dari segala arah, itu harus sama nilainya. Oke, maka dia berbeda nilai, sehingga kita bisa simpulkan bahwa fungsi Z, yaitu 2Y plus XI, tidak holomorfik. Baik, saya kira untuk sekarang, fungsi kompleks, ya bagian pengantarnya, cukup sekian dulu. Di video selanjutnya kita akan bahas kaidah Cauchy-Riemann atau relasi Cauchy-Riemann untuk menyambung dari konsep ini tadi. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.